Oke, selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak mengharapkan bahwa anak kami masih tetap semangat dan sehat-sehat selalu untuk melanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi ini kita akan masuk ke materi yang terbaru, yaitu mengenai materi teks iklan, poster, dan slogan, ya. Nah, karena pada minggu yang lewat kita telah mempelajari materi mengenai berita. Nah, jadi minggu yang lewat juga Bapak sudah memberikan ujian, ya, atau tes mengenai teks berita tersebut dan telah Bapak periksa. Besok akan Bapak bagikan nilai-nilai anak-anak kami masing-masing. Oke. Nah, jadi karena kita akan masuk ke pembelajaran kita mengenai teks iklan, slogan, dan poster, Bapak harapkan konsentrasi dan tetap didengarkan sampai video pembelajaran ini selesai. Oke. Nah, di dalam pelajaran iklan, poster, dan slogan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan bahwa siswa-siswi kami harus mampu mengidentifikasi isi dan unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, ataupun poster. Nah, mengidentifikasi di sini adalah mencari tahu atau meneliti, ya, melihat apakah unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster tersebut. Nah, setelah anak-anak kami nanti mampu mengidentifikasi, diharapkan yang kedua, siswa kami mampu menjelaskan isi dan unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, ataupun poster yang sudah diidentifikasi tadi. Oke? Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak kami. Yang pertama tadi mengidentifikasi unsur-unsurnya, dan yang kedua menjelaskan hasil identifikasi tersebut, ya, menjelaskan hasil identifikasi mengenai unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, ataupun poster. Nah, oke, kita lanjutkan anak-anak kami. Coba anak-anak kami perhatikan gambar-gambar yang ada pada slide berikut ini, ya. Ada 3 gambar. Yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, ini dia. Nah, dari ketiga gambar ini, saya tanya dulu kepada anak-anak kami, manalah di sini yang merupakan gambar iklan, poster, ataupun slogan. Iya, yang pertama adalah gambar dari iklan, ya. Yang kedua, gambar dari poster, dan yang ketiga, gambar atau teks dari slogan. Nah, mengapa dikatakan ini adalah gambar iklan, poster, dan slogan? Apa perbedaannya? Nah, disinilah akan kita pelajari anak-anak kami, ya. Oke, kita lanjut anak-anak kami. Yang pertama, kita masuk dulu ke pembahasan pengertian dari iklan, poster, dan slogan, biar kita tahu membedakan apa itu iklan, poster, dan slogan. Oke, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang mendorong, membujuk khalayak untuk membeli dan memiliki barang dan jasa yang ditawarkan oleh satu orang atau perusahaan. Nah, jadi iklan ini tidak hanya perusahaan yang membuat, perseorangan juga bisa membuat iklan ini. Kata kunci dari pengertian iklan di sini adalah membujuk khalayak untuk membeli dan memiliki barang dan jasa yang ditawarkan. Ya, jadi iklan ini dibuat oleh suatu orang atau perusahaan tadi, tujuannya supaya orang lain merasa tertarik untuk memiliki dan membeli barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan tadi, ya. Nah, itu pengertian dari iklan. Yang kedua, pengertian dari poster. Nah, seringkali poster kita jumpai di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat umum.
Nah, ada gambarnya, ada juga tulisannya, maka dikatakan di sini pengertian dari poster adalah plakat. Mengapa plakat? Karena ditempelkan dia berupa kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, itu artinya. Tempat-tempat umum itu seperti apa sih anak-anak kami? Bisa saja di rumah sakit, itu tempat umum. Bisa saja di terminal, itu tempat umum. Bisa saja di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan poster. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, slogan artinya adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup atau prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Dan slogan ini sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Nah, jadi kata kunci dari pengertian slogan ini adalah dasar tuntutan atau pegangan hidup, ya, pegangan hidup dari seseorang atau perusahaan. Nah, apa sih contohnya? Nah, contoh dari slogan ini misalnya adalah hancur demi kawan. Nah, itu adalah prinsip atau pegangan hidup seseorang, anak Medan katanya, ya. Nah, jadi kalau di perusahaan misalnya contohnya Anda sopan, kami segan. Nah, itu juga merupakan contoh-contoh dari slogan. Nah, jadi contoh slogan ini biasanya tidak ada gambarnya, tetapi biasanya lebih mendominasi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang pendek dan mudah diingat, ya. Jadi diingat anak-anak kami, pengertian dari ketiga kalimat ini ada iklan, poster, dan slogan, ya. Iklan tadi tujuannya untuk membujuk supaya masyarakat atau khalayak membeli barang dan jasa. Yang kedua tadi poster adalah plakat atau gambar yang dipajang di tempat umum. Dan yang ketiga slogan adalah kalimat pendek atau tuntutan maupun pegangan hidup. Ya, itu dia pengertian secara pendeknya, ya. Oke, kita lanjut anak-anak kami. Berikutnya kita akan masuk ke fungsi iklan. Nah, jadi mengapa sih iklan itu dibuat oleh suatu orang atau instansi? Fungsinya ada 4 anak-anak kami. Yang pertama di sini bagi perusahaan bisnis komersial. Nah, kalau dikatakan bisnis komersial artinya adalah perusahaan yang menjual beli suatu barang, ya. Nah, jadi bagi perusahaan bisnis komersial fungsinya adalah untuk menjual barang dan jasa yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, contoh iklannya dapat kita lihat di sini. Nah, jadi ini adalah barang atau benda yang ditawarkan oleh perusahaan atau bisnis komersial tersebut. Ada di sini iklan alih-alih, ya. Oke. Nah, yang dimana tujuannya adalah supaya kita yang melihat dapat atau tertarik untuk membeli barang yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua di sini bagi dunia perkantoran, yaitu fungsinya untuk mendapatkan karyawan. Kalau anak-anak kami sering menjumpai iklan yang dimana iklan tersebut mencari karyawan seperti yang ada dalam contoh di sini. Ini namanya adalah iklan lowongan pekerjaan yang fungsinya yang menggunakan di sini adalah dunia perkantoran mencari karyawannya. Nah, ini dia. Nah, yang ketiga anak-anak kami adalah bagi pemerintah fungsinya untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi pemerintah juga menggunakan iklan ini anak kami, di mana fungsinya untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, jadi tujuannya lebih memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya di sini adalah ayo jaga keluarga dan bangga Indonesia dengan mencegah penularan COVID-19. Nah, ini adalah contoh dari iklan pemerintah di mana mengajak supaya masyarakat tetap menjaga kebersihan dan menjaga pencegahan penularan COVID-19. Ya. Yang terakhir
bagi orang atau perseorangan, ya sama seperti iklan komersial tadi, ya, untuk menjual dan membeli barang-barang pribadinya. Namun ini sifatnya lebih pribadi atau personal. Di sini ada contohnya jasa layanan laundry, ya. Ini juga merupakan contoh dari iklan perseorangan. Oke. Nah, kira-kira paham anak-anak kami? Ya, saya harap anak-anak kami paham fungsi-fungsi dari iklan tersebut. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke ciri-cirinya. Setelah tadi kita paham pengertiannya, kita paham fungsinya, baru kita harus paham dulu ciri-ciri iklan tersebut. Nah, sama halnya seperti manusia. Manusia mempunyai ciri-ciri, matanya bulat, kulitnya putih, badannya tinggi dan lain sebagainya. Iklan juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama di sini bahwa iklan itu teksnya adalah bersifat informatif. Informatif artinya di sini berupa informasi atau berupa pemberitahuan, ya. Nah, itu sifatnya atau ciri-cirinya. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Nah, jadi kalau kita menonton iklan biasanya kita langsung cepat mengingatnya, ya. Karena apa? Karena bahasanya itu mudah dimengerti dan diingat juga anak-anak kami. Sama halnya dengan berita yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lewat, bahasa dari berita juga itu harus mudah diingat dan mudah dimengerti, ya. Nah, yang ketiga, bahwa iklan itu harus menarik perhatian dan bersifat mengajak pembaca atau penonton untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. Sama seperti pengertiannya tadi, yaitu menarik perhatian yang bersifat mengajak penonton, ya. Jadi ada 3 ciri-ciri iklan di sini anak-anak kami, yaitu bersifat informatif atau informasi, bersifat pemberitahuan, itu artinya yang pertama. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton ataupun pembaca. Oke, itu dia ciri-cirinya. Lanjut, ya. Nah, yang berikutnya setelah kita paham tadi ciri-ciri iklan, masuklah kita ke slogan. Tadi di awal pembelajaran kita sudah singgung mengenai pengertian slogan. Ini dia, kita ulang kembali. Perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha organisasi dan sebagainya. Slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Nah, tadi sudah saya jelaskan itu di atas. Nah, tapi ciri-cirinya yang akan kita pelajari sekarang. Ciri-ciri iklan itu tadi sudah kita pelajari. Sekarang ciri-ciri slogan. Slogan itu biasanya terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat. Berbeda dengan iklan tadi. Nah, iklan itu bahasanya jelas, tetapi lebih sifatnya kalimat dari iklan itu menarik perhatian para penonton atau pembaca. Dibandingkan dengan slogan, slogan ini karena hanya mengandalkan teks atau kalimat, maka lebih pendek kalimatnya dibandingkan dengan iklan, ya. Nah, ini tadi ciri-ciri slogan yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya adalah menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Nah, jadi slogan juga bisa berupa bisa digunakan suatu perusahaan untuk suatu produk yang dijual atau untuk layanan masyarakat. Nah, bisa saja menjelaskan produknya atau menjelaskan layanan apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi, ya. Nah, yang ketiga di sini slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Semboyan, ya. Nah, sama halnya dengan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, sama halnya dengan itu, slogan juga mempunyai atau bisa juga berupa semboyan. Jadi ada 3 ciri-ciri slogan anak kami. Yang pertama tadi terdiri dari beberapa kata saja atau dapat disingkat itu kalimatnya pendek, itulah, ya.
Nah, jadi yang kedua menjelaskan tentang sesuatu apakah slogannya itu berupa produk atau layanan masyarakat. Dan yang ketiga adalah slogan itu berupa semboyan. Diingat itu anak-anak kami ketiga-tiga cirinya. Nah, lanjut lagi anak-anak kami ke contoh slogan. Banyak di sini contoh-contoh slogan. Yang pertama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Nah, artinya di sini tidak ada yang membeda-bedakan antara orang miskin dan orang kaya, pendek ataupun tinggi, bersih ataupun kotor, tetapi dia itu tetap sederajat atau mengutamakan kesetaraan. Nah, ini biasanya digunakan oleh para perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat, ya. Nah, yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, slogan ini tentang perlunya persatuan dan kesatuan, ya. Yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Ini adalah slogan dari siswa atau pelajar, ya. Nah, di sini slogan tentang pentingnya mengukur prestasi setiap hari. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh slogan yang ada di sini anak kami. Nah, ini dia. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh slogan. Kamu juga bisa dapat membuat sloganmu sendiri, ya, motomu ataupun pandangan hidupmu sendiri. Nah, seperti yang ada di sini misalnya, nah, sehat itu mahal, maka kita harus bisa menjaga kesehatan. Itu juga merupakan slogan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, itu juga slogan. Hentikan pemanasan global. Nah, ini juga merupakan contoh slogan, ya. Nah, oke. Yang ketiga, masuklah ke poster. Nah, poster itu tadi sudah saya singgung juga di pembelajaran pertama, bahwa poster merupakan plakat atau kata-kata gambar yang dipajang di tempat-tempat umum tadi, seperti yang saya katakan, ada di terminal, ada di rumah sakit, ada di sekolah dan lain sebagainya. Nah, sekarang ciri-cirinya anak-anak kami. Ciri-ciri dari poster tersebut biasanya berisi gambar dan tulisan ataupun kalimat yang sesuai. Jadi antara gambar dan tulisan harus sesuai, artinya ya tidak boleh rancu, artinya tidak sesuai antara kalimat yang digunakan dengan gambar yang digunakan, ya. Jadi harus sesuai dia. Yang kedua, tulisan atau kalimat poster singkat, padat dan jelas. Nah, sama dengan slogan tadi, tulisannya itu pendek, singkat dan jelas. Baru yang ketiga, kalimat poster mengandung persuasif. Nah, persuasif artinya adalah mengajak, ya. Jadi sebenarnya sama, bahwa poster, slogan dan iklan juga kalimatnya itu mengandung persuasif atau mengajak, ya. Dimana tadi kalau iklan itu mengajak supaya membeli barang atau produk yang diinginkan oleh seseorang atau perusahaan, sedangkan slogan tadi mengajak supaya bagaimana orang menerima apa yang menjadi pandangannya. Nah, sedangkan poster juga itu mengajak para orang yang melihat supaya melakukan apa yang disampaikan oleh poster tersebut. Nah, jadi intinya bahasa, poster, slogan dan iklan sama-sama mengajak. Nah, diingat itu anak-anak kami, atau mempengaruhi, ya. Nah, oke. Jadi jenis-jenis poster di sini ada beberapa jenis anak-anak kami. Yang pertama adalah poster niaga. Hampir mirip dengan iklan. Poster ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada khalayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Nah, jadi poster ini juga anak-anak kami hampir mirip dengan iklan saya katakan tadi, cuman kalau poster ini dia hanya mengandalkan gambar dan teksnya saja, sedangkan iklan itu ada di sana suara, ada gambar, ada teks, ada video, ya. Nah, contoh dari poster niaga ini di sini, nah seperti hanya sama dengan iklan tadi, ada Fanta, ya.
Sedangkan yang berikutnya poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberi informasi mengenai suatu acara atau event. Di dalam poster ini biasanya terpampang nama dari acara, lokasi, serta waktu kapan dimulainya acara. Jadi poster kegiatan ini adalah poster yang apabila anak-anak kami sering eh, dibagi-bagikan poster berupa kegiatan, misalnya ada pertandingan sepak bola dibagikan itu kepada masyarakat umum. Nah, itu dinamakan dengan poster kegiatan. Nah, misalnya ada di sana, datang dan saksikanlah pertandingan sepak bola antara SMP Negeri 1 Pangeribuan melawan SMP Negeri 6 Pangeribuan. Nah, dibuat di sana contohnya kalimat seperti itu dan dibuat gambar kegiatan olahraga dan dinamakanlah itu dengan poster kegiatan. Contoh di sini sudah saya buat. Nah, ada pemeran komik ya, lomba mengarang. Nah, kalau di sini lomba mengarang ya. Nah, di sana ada 16 Agustus 2012 sampai dan bla 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 bla. Nah, itu juga merupakan poster dari kegiatan. Nah, yang ketiga, selain poster niaga dan poster kegiatan tadi, ada dinamakan juga dengan poster pendidikan yang artinya isinya tentang hal-hal yang bertemakan tentang pendidikan seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar. Contohnya seperti apa? Seperti ini dia. Kami datang untuk belajar, kami pulang untuk membawa ilmu. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari poster pendidikan. Berikutnya yang keempat, poster layanan masyarakat yang artinya di sini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Program-program apa yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat? Contohnya ada program kartu prakerja seperti sekarang, ada program misalnya bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, itu diiklankan itu supaya masyarakat yang menonton mengetahui ya. Nah, jadi contohnya ini dia, aku bangga, aku tahu, aku bangga, tingkatkan pengetahuanmu. Hanya 1 dari 10 remaja usia 15 tahun yang mengetahui hal yang benar tentang HIV dan AIDS. Nah, di sini pemerintah ingin menjelaskan bagaimana penyakit HIV AIDS itu karena banyak anak-anak kami yang belum memahami bagaimana penyakit ini menular ya. Jadi, nah disinilah peran dari pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami hal tersebut. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang fungsi dan tujuan dari poster tersebut. Nah, jadi tujuan yang pertama, tujuan iklan, slogan ataupun poster sama, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Ini dari kesimpulan apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi tujuan iklan, slogan atau poster adalah membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah membeli atau menurutinya. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Nah, motif iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, jadi fungsi informatif ini artinya adalah fungsi untuk memberitahukan kepada halayak ramai tentang bagaimana karakter atau kelebihan-kelebihan dari produk dan manfaat ya dari produk yang mereka peroleh. Dan fungsi transformasional artinya di sini adalah bahwa iklan itu berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Jadi iklan ini berperan juga untuk mengubah pola-pola hidup dari seseorang atau gaya hidupnya dengan melihat barang-barang yang bagus misalnya. Nah, maka orang akan tertarik dan berupaya mengubah pola hidupnya dan dari biasa-biasa menjadi agar berpenampilan menarik. Itu dia artinya fungsi transformasional, dari yang biasa-biasa menjadi berubah gaya hidupnya menjadi lebih baik, itu artinya ya. Nah, sekarang di sini ada perbedaan iklan, poster dan slogan. Sebelumnya
Nah, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster ada di sini. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Nah, jadi iklan di sini ada suaranya tadi seperti yang saya katakan, ada gambar, ada suara. Nah, sedangkan untuk slogan itu sama, teksnya persuasif, tapi dia lebih mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dan dipajang di tempat-tempat umum. Nah, jadi inilah perbedaan dari ketiga teks tersebut. Ada iklan, ada slogan, dan poster. Di sini juga ada dibuat tanda checklist. Nah, di mana untuk mempermudah anak-anak kami untuk mengingat. Iklan di sini ada gambar, ada kata, ada gerak, ada suara, di checklist semuanya. Kalau slogan tidak ada gambar, ada kata, ada kata-kata, tidak ada gerak, tapi ada suara. Ya, bisa juga ada suara ya. Kalau poster ada gambar, ada kata-kata, namun tidak ada gerak dan tidak ada suara. Nah, jadi dari proses pembelajaran kita untuk hari ini cukup sekian. Bapak harap anak-anak kami dapat memahami perbedaan dari iklan tersebut. Nah, yang menjadi tugasnya kali ini adalah ada juga di buku kita ini tugas kita. Ya, tugas yang pertama di sini dibuat jelaskan produk yang ditawarkan oleh iklan berikut dan apakah kamu tertarik dengan iklan tersebut, jelaskan ya. Nah, jadi ini dia bentuk teksnya, ada dua iklan di sini. Nah, jenis produk apa yang ditawarkan itu artinya ya, produk apakah yang ditawarkan, apakah barang ataupun jasa ya. Baru yang kedua, mengapa kamu tertarik dengan iklan tersebut? Jika kamu tertarik, buat alasannya, dan jika tidak tertarik, buat juga alasannya. Oke, tugas yang kedua di sini jelaskan dulu makna slogan-slogan berikut. Nah, dan ditujukan kepada siapa slogan-slogan ini? Tadi sudah ada kita bahas mengenai slogannya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini juga tadi maknanya sudah ada di buku kita. Nah, tapi pihak yang dituju di sini siapa? Nah, saya buat dulu contohnya. Kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, apa maknanya? Biar kita itu kompak dalam menghadapi segala sesuatu masalah, itu maknanya ya. Nah, pihak yang dituju siapa? Masyarakat luas. Nah, itu artinya. Kalau pembeli adalah raja, maknanya apa? Pihak yang dituju siapa? Nah, itulah tugas anak-anak kami. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Horas.